wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu juga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini saya akan berkisah tentang salah satu seorang nabi, yang mana nabi ini bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ada yang tahu nggak sih siapa Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang berkuasa di suatu negeri, yakni negeri Syam. Negeri Syam sekarang terkenal dengan nama Palestina. Saat itu, Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Bahkan dari pasukannya pun terdiri dari hewan, manusia, hingga jin. Dan Nabi Sulaiman ini adalah seorang anak dari Nabi Daud, dan beliau ini mewarisi kerajaan dari ayahnya. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman ini melakukan perjalanan bersama rombongan pasukannya ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Sulaiman ini melihat ada segerombolan semut yang berada di tengah jalan. Lalu Nabi Sulaiman ini mendengar bahwa Raja Semut berkata kepada anggotanya, "Wahai anggotaku, segeralah kalian masuk ke lubang-lubang agar kalian tidak terinjak oleh Raja Sulaiman, dikarenakan dia akan melewati kita." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan memberhentikan perjalanan pasukannya sembari menunggu semut untuk masuk ke dalam lubang-lubang. Lalu, ketika Nabi Sulaiman akan melanjutkan perjalanan, beliau ini mengecek seluruh pasukannya. Dan ketika sampai pada pengecekan bangsa hewan, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Siapakah gerangan? Dan ternyata burung hudhud, yakni pasukan dari golongan burung, ia tidak ada dalam rombongan tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada para burung, "Wahai burung-burung, kemanakah gerangan burung hudhud ini?" Lalu salah satu burung menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, awalnya tadi hudhud ikut bersama kita, akan tetapi entah kemana sekarang ia pergi." Mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman sedikit kesal karena hudhud pergi dari rombongan tanpa seizin kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun berkata, "Keandaikan hudhud kembali kepadaku tanpa memberikan alasan yang tepat, maka aku akan menghukumnya." Tak berselang lama, burung hudhud pun datang dan menghampiri Raja Sulaiman. Raja Sulaiman bertanya, "Wahai hudhud, kemanakah engkau gerangan?" Lalu hudhud berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, maafkan aku, karena tadi sebenarnya aku tersesat. Sebelum engkau menghukumku, bolehkah aku bercerita dan memberikan kabar kepadamu tentang kabar yang tidak pernah engkau dengar?" Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Berita apa gerangan yang akan kau sampaikan kepadaku?" "Wahai Raja Sulaiman," ini burung hudhud berkata ya, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi aku tersesat di suatu negeri. Dan di negeri tersebut, aku berkeliling-keliling hingga terdampar pada suatu negeri. Negeri tersebut bernama Negeri Saba, yang mana ia dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Akan tetapi, tadi aku melihat bahwasanya ratu bersama rakyatnya, mereka menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Benarkah berita yang engkau katakan ini kepadaku, wahai hudhud?" "Wahai Raja Sulaiman, apakah berani aku berbohong kepadamu?" Lalu Nabi Sulaiman berkata,
Jika memang berita ini benar, maka aku akan mengutusmu dengan satu utusan. Lalu Nabi Sulaiman menulis surat, yang mana surat ini akan diberikan kepada ratu dari negeri Saba. Setelah beliau menulis, beliau mengutus kepada Hudhud, "Wahai Hudhud, antarkan surat ini dan jatuhkan tepat di depan ratu negeri Saba, yakni Ratu Bilqis. Setelah itu, kau bersembunyilah dan pantaulah apa yang terjadi di sana." Lalu Hudhud berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku akan mengantarkannya dan aku akan memantau di sana." Lalu Hudhud pergi terbang ke negeri Saba. Setelah sampai, ia langsung memasuki kerajaan dan menjatuhkan surat ini tepat di hadapan Ratu Bilqis. Setelah itu dia langsung bersembunyi di suatu tempat. Ketika melihat ada seekor burung yang menjatuhkan surat di hadapan Ratu Bilqis pun sontak terkagetkan. Lalu ia segera mengambil surat tersebut dan segera ingin membacanya. Dan ketika membaca surat tersebut, yang mana surat tersebut berisi agar Nabi Sulaiman mengenalkan dirinya, lalu mengajak mereka Ratu Bilqis bersama rakyatnya untuk menyembah Allah dan bertaubat, dan apabila tidak, maka Raja Sulaiman akan menaklukkan mereka. Ketika selesai membacanya, Ratu Bilqis pun memanggil para penasehatnya, lalu menyuruh mereka untuk membaca surat tersebut. Ketika selesai membaca, para penasehat pun wajahnya menjadi raut-raut marah. Lalu Ratu Bilqis berkata, "Bagaimanakah pendapat kalian terhadap surat tersebut?" Lalu ada yang mengatakan, "Wahai Ratu Bilqis, berarti Sulaiman ini mengajak kita untuk berperang. Dan pasukan kita kan kuat-kuat, maka kita siap untuk berperang." Lalu ada salah satu penasehat yang mengatakan kepada Ratu Bilqis, "Wahai Ratu Bilqis, aku sedikit mengetahui tentang Sulaiman. Sulaiman adalah seorang penguasa yang mana ia memiliki kekuasaan yang tak terhingga. Bahkan pasukannya pun dari segi manusia, hewan, hingga jin." Mendengar hal itu, Ratu Bilqis pun berpikir, bagaimanakah cara meluluhkan hati Nabi Sulaiman ini. Lalu salah satu penasehat berkata, "Wahai Ratu Bilqis, kami pasrahkan semua keputusan kepadamu." Nah, Ratu Bilqis pun tak gegabah untuk berperang, akan tapi ia memiliki cara lain, yakni dengan cara meluluhkan. Ia berpikir bahwasanya dengan memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman akan luluh. Lalu Ratu Bilqis ini mengutus para penasehat untuk menyiapkan pengawal untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, ada 2 pengawal yang pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah untuk Nabi Sulaiman. Hadiah tersebut berupa peti yang berisi bongkahan emas. Dan ketika sampai di sana, para pengawal tersebut langsung masuk ke kerajaan Nabi Sulaiman dan menghadap ke Nabi Sulaiman. Tapi sebelum itu, Hudhud sudah menyampaikan semua yang terjadi di kerajaan Ratu Bilqis dan menyampaikannya kepada Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman bisa bersiap-siap dengan memperlihatkan keindahan kerajaannya. Ini adalah salah satu strategi dari Nabi Sulaiman agar mereka bisa merasakan luluh ataupun merasakan keagungan dari kekuasaan Nabi Sulaiman ini. Lalu ketika mereka menghadap ke Nabi Sulaiman tertawa dan Nabi Sulaiman pun berkata, "Wahai para pengawal Ratu Bilqis, kembalilah kalian, karena sesungguhnya apa yang telah aku miliki sudah lebih dari cukup. Dan jika kalian tidak segera tunduk, maka aku akan menghadap ke kerajaan kalian dan menaklukkan kalian." Dengan
Kewibawaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman membuat para pengawal itu takut, sehingga mereka segera kembali ke kerajaan Ratu Bilqis dan menceritakan semuanya. Lalu Ratu Bilqis berpikir, jika seperti ini, maka aku harus turun tangan langsung. Lalu ia berkata kepada para pengawal, "Wahai pengawal, siapkan pasukan, aku akan turun langsung dan menemui Raja Sulaiman." Dan ketika Ratu Bilqis berkata seperti itu, burung hudhud ternyata sedang mengintai di sekitar kerajaan. Lalu ia pun menyampaikan kepada Raja Sulaiman bahwasanya Ratu Bilqis akan menghampiri kerajaan kita. Setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan para penasehatnya dari jin, manusia. Lalu berkatalah Nabi Sulaiman, "Wahai penasehatku, siapakah yang bisa mendatangkan singgasana dari Ratu Bilqis secara cepat?" Lalu jin mengatakan, "Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Secepat apakah engkau akan mendatangkannya?" Lalu jin berkata, "Sebelum engkau berdiri dari tempat singgasanamu, maka singgasana Ratu Bilqis akan datang." Lalu salah satu penasehat dari manusia berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis lebih cepat." "Secepat apakah itu?" Nabi Sulaiman bertanya, "Secepat sebelum engkau mengkedipkan mata." Seketika itu juga singgasana Ratu Bilqis datang di hadapan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, "Subhanallah, tiada yang bisa kami syukuri selain apa yang telah ada." Setelah itu Nabi Sulaiman mengutus para penasehatnya untuk mengubah sedikit dari pernak-pernik singgasana Ratu Bilqis, dan hal ini ditujukan untuk menguji kecerdasan Ratu Bilqis. Setelah itu Nabi Sulaiman juga mengutus mereka agar mengganti lantai dari kerajaan tersebut dengan lantai kaca yang di bawahnya terdapat kolam ikan. Tak berselang lama, Ratu Bilqis pun datang di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, ketika Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman ini menyambutnya dengan sangat baik, dan singgasananya berada di depan kerajaan Nabi Sulaiman. "Wahai Ratu Bilqis, silakanlah duduk di singgasana ini." Lalu Ratu Bilqis duduk di singgasana tersebut. "Apakah kau senang dengan singgasana ini?" "Iya, aku senang." "Apakah singgasana ini seperti singgasanamu?" "Iya, ini seperti singgasanaku." "Tapi oh iya, aku tahu tentang singgasanaku ini. Tapi sebelum aku berangkat tadi, singgasanaku tetap berada di tempatnya." Lalu tak lama kemudian Ratu Bilqis berkata, "Oh iya, aku tahu sedikit tentang kelebihanmu, wahai Raja Sulaiman." Setelah itu Raja Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam kerajaan. Ketika masuk ke dalam kerajaan, Ratu Bilqis tak henti-hentinya mengagumi kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, karena begitu indah dan megahnya kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Setelah berjalan, lalu pandangan Ratu Bilqis pun tersorot kepada lantai dari kerajaan tersebut, karena lantai tersebut bening sekali seperti kaca, dan di bawahnya terdapat ikan-ikan yang berada di kolam. Sontak Ratu Bilqis pun mengangkat jubahnya sehingga betisnya terlihat. Lalu Raja Sulaiman berkata, "Wahai Ratu Bilqis, tak perlu engkau angkat jubahmu, karena itu hanyalah sebuah kaca, bukan kolam yang asli." Lalu Ratu Bilqis berkata, "Oh iya ya, sungguh indah kerajaanmu ini." Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Ratu Bilqis,
Yang aku miliki ini tidak lebih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita menyembah Allah, maka Allah akan memberikan semuanya kepada kita. Dan semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Ratu Bilqis pun berpikir bahwasanya ia tidak ada apa-apanya dari Nabi Sulaiman. Ia merasa rendah sekali. Setelah tersadarkan, ia langsung merasa ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia langsung berjongkok dan memohon ampun kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Aku akan bertobat kepadamu ya Allah, dan aku akan masuk ke agamamu dan mematuhi perintahmu ya Allah." Nah, dari situlah Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan Ratu Bilqis dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah ini siapa nih yang bisa mengambil kesimpulan atau mengambil ibrah dari cerita tersebut? Dari cerita ini kita dapat mengambil ibrah, yakni bahwasanya semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu kita sombongkan karena semua itu milik Allah dan hanyalah titipan. Dan ketika kita berbuat dosa, segeralah bertobat karena Allah adalah sebaik-baik penerima taubat. Nah, adik-adik, untuk mempermudah mengingat kisah dari Nabi Sulaiman ini, saya memiliki lagu. Apakah kalian mau dengar? Dengarkan lagu ini dan kita hafalkan bersama-sama. Simak ya. Dengarkan ya. 1, 2, 3. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang. Semua hadir kecuali satu, yaitu si burung hudhud. Ternyata hudhud sedang pasang mata pada sebuah negeri yang rakyatnya menyembah matahari. Ratu Bilqis penguasa negeri Saba. Burung hudhud itu namaku, dengan jambulku yang lucu. Namun jangan coba mengganggu, kan sembur mata yang menyerangku. Itulah lagu untuk mengingat kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, dari kisah yang panjang tadi dan sedikit lagu dari kisah Nabi Sulaiman, apakah kalian senang? Apakah kalian paham? Nah, kalau gitu, semoga apa yang saya ceritakan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan tentang pengetahuan kalian tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Sedikit dari saya, apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.